Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel Konten Review 42 yang mereview konten YouTube-nya Fikih Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Dan bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silahkan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. 2 hari lalu Tuba akhirnya live kembali di TikTok ya, walau dengan wajah yang terlihat masih ini ya, namanya baru sembuh dari sakit dia, terutama di mata itu kelihatannya orang yang baru sakit itu dia matanya masih terlihat ya belum begitu bersinar kembali. Tentu live-nya ini sangat ditunggu-tunggu oleh fans maupun oleh hater ya. Fansnya berharap di live ini akan mendengar hal-hal positif hubungan Fikih dan Tuba, sementara hater berharap di live ini mendengar hal-hal negatif pada hubungan Fikih dan Tuba. Aku sebenarnya cukup heran sih, ya, untuk apa sih sebenarnya mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi pada Fikih dan Tuba. Apa untungnya ya bagi mereka jika Fikih dan Tuba ditimpa hal buruk? Tapi mengherankan apapun sikap itu, ternyata itu ada guys. Padahal dalam ajaran agama kita diminta untuk mendoakan kebaikan-kebaikan pada seluruh kaum muslim. Ya. Di dalam Al-Quran juga disebut bahwa setan itu akan membuat terlihat indah. Terlihat baik segala perbuatan-perbuatan buruk manusia. Ya mungkin saja mereka ini termasuk orang yang sudah terperdaya setan kali. Oke, just leave them. Nggak perlu buang waktu membahas mereka. Hal pertama yang akan aku komentari adalah tentang Tuba sudah melakukan live kembali. Kita tahu semenjak datangnya badai dalam hubungannya dengan Fikih, Tuba sama sekali menghilang. Tidak ada satu gerak pun yang dia lakukan baik di Instagram maupun di TikTok. Padahal menurut tulisan postingan pertamanya, dia ternyata membaca seluruh DM yang masuk ya. Di situ dia sampai mengatakan berbahagia karena banyaknya yang mengkhawatirkan dirinya. Tapi kenapa waktu itu dia tidak langsung balas, tidak langsung tampil ya? Menurut aku Tuba menyadari hubungan dia dengan seluruh fansnya tidak bisa lepas dikarenakan adanya hubungannya dengan Fikih. Itu berarti saat dia sudah tidak ada lagi hubungan dengan Fikih, hubungannya dengan fans juga, ya pasti akan semakin menjauh. Sehingga di saat belum adanya titik terang akan dia dan Fikih, Tuba merasa tidak pede ya, tidak tidak pede lagi untuk berkomunikasi dengan fansnya. Jadi kembalinya dia aktif di Instagramnya dan juga kembali live tidak bisa dilepaskan dengan kemungkinan besar kondisi hubungannya dengan Fikih sudah terlihat titik terangnya. Aku akan mereaksi live-nya Tuba ini ya, tapi live-nya sendiri tidak akan aku tampilkan utuh ya, hanya bagian-bagian yang aku rasa patut untuk aku reaksi saja. Not really, you know, lately I have been in my exam week and while I'm studying, I eat chips. I start eating chips a lot. Not like 1 package, 2 packages, no. This week, about like 5 packages. Like every day, I ate chips. No, but... And I don't think I'm getting skinny. I feel like I am getting fat. I eat too much. And I eat too much snacks because I'm stressed. It's okay. Di sini Tuba mengaku dia sempat stres berat ya, sampai tidak bisa berhenti makan makanan ringan seperti chips dan sejenisnya. Sebenarnya bukan Tuba saja yang stres ya, Fikih pun sangat galau ya. Ini terbukti di video omeannya, itu dia sempat pernah mengatakan dia merasa butuh seorang psikiater ya, yang menunjukkan betapa Fikih itu nggak tahu lagi dia harus melakukan apa dan bagaimana untuk bisa mengurangi beratnya pikiran yang memenuhi kepalanya.
Kegalauan inilah yang membuat Vicky langsung aja terbang ke kampung untuk bersama keluarganya ya. Hal yang sama tidak bisa dilakukan Tuba karena dia masih kuliah. Akhirnya Tuba sakit secara mental dan fisik ya. Vicky juga menurut aku jika dia tidak bisa pulang ke Pekanbaru pasti akan down juga di Jakarta. Tuba, when are you going to Indonesia again? Not soon, for a while. Di sini ada yang bertanya kapan Tuba akan ke Indonesia lagi. Jawaban Tuba menarik guys. Dia tidak mengatakan aku rasa aku tidak akan datang ke Indonesia lagi. Yang tentu itu akan jadi kode bahwa dia dan Vicky sudah putus ya. Vicky lah satu-satunya alasan Tuba kalau dia mau datang ke Indonesia. Jika dia sudah putus dengan Vicky, maka Tuba itu pasti akan menghindari Indonesia. Bukan cuma takut bertemu Vicky saja, tapi saat dia tiba di Indonesia, seluruh kenangan bersama Vicky akan muncul kembali dan itu sangat menyakitkan. Ibarat membuka luka lama. Tuba di sini hanya mengatakan tidak akan ke Indonesia dalam waktu dekat. Yang berarti Tuba masih ada kemungkinan akan datang ke Indonesia. Tapi saat ini dia tidak punya gambaran kapan itu karena hubungannya dengan Vicky sedang ada tanda kutip masalah ya. Yang walau sudah ada titik terangnya, tapi apa yang terjadi ke depan belum begitu pasti ya. Bisa saja hubungan mereka normal, tapi mereka tetap tidak akan ketemuan sampai Tuba selesai kuliah. Opsi ini sangat mungkin terjadi jika pihak keluarganya Tuba tetap mengharuskan Tuba selesaikan kuliahnya, namun mereka juga meminta agar Vicky serta keluarga sabar dan jangan sampai memutuskan hubungan dengan Tuba. Masuk akal kan? How long do you study? I study 4 years and I'm currently studying my second year. So 2.5 years more to finish. 2 more years is not long. Time fast nowadays, yeah, exactly. Di sini Tuba menyampaikan masih akan menyelesaikan kuliahnya 2,5 tahun lagi. Apakah ini sesuatu yang final? Aku rasa belum tentu. Semua akan tergantung pada apa keputusan di Istanbul saat Vicky ke sana akhir bulan ini. Apakah Vicky sendiri yang akan ke sana? Mengingat adanya persoalan besar begini, menurut aku kurang pas lah ya jika cuma Vicky yang ke Istanbul bertemu orang tuanya Tuba. Tapi kan bisa saja Mama Eva dan Babe hadir secara daring nantinya. Ya bisa saja, tapi itu kurang tepat lah ya. Akan jauh lebih baik jika kedua orang tua Vicky langsung hadir. Karena itu akan membuat suasana menjadi cair, pihak keluarganya Tuba akan merasa mereka sangat dihargai, sehingga bisa saja kedatangan itu saja sudah membuat mereka berpikir untuk mengubah sikap. Alhamdulillah, Queen is back. Oh, thank you so much. Did Amal go back to her country? Yeah, she went back to her country for 10 days. Since it's been almost a week, maybe. Yeah, she's gonna come back on Thursday. She has still some days. She's gonna come back to Ankara and I will go to Istanbul. Tuba tadi mengatakan akan kembali ke Istanbul ya, dan saat dia mengatakan itu dia tersenyum ya. Jika kepulangannya ke Istanbul hanya untuk berkumpul dengan keluarganya saja di situasi ini, kayaknya nggak sampai Tuba tersenyum begitu ya. Senyum itu pertanda ada sesuatu yang dia rasa akan membuatnya happy nanti di Istanbul. Masuk akal guys, jika kemudian ini dikaitkan dengan rencana kedatangan Vicky dan yang mungkin akan datang bersama kedua orang tuanya ke Istanbul juga di akhir bulan ini. How do you feel about all the DMs? Many fans are confused what to pray because they don't know the situation. The only thing that I want you guys to pray for me is for me to pass all my exams. And that's it. Thank you very much. Di sini Tuba mengatakan yang diharapkannya hanyalah doa agar dia bisa menyelesaikan ujiannya dengan hasil yang baik. Dan kembali itu diucapkannya dengan senyuman di wajahnya. Ucapan Tuba ini memang bisa diartikan dua sisi ya.
Pertama, ucapan ini bisa diartikan bahwa dia dengan Vicky sudah putus. Sehingga Tuba ya merasa ya tidak perlu lagi ada doa untuk hubungan mereka ya. Tapi jika memang itu maksudnya, tentu wajah Tuba saat mengatakan itu akan terlihat sedih ya. Nggak mungkin ekspresi wajahnya senang begini. Jadi kemungkinan yang paling masuk akal adalah hubungannya dengan Vicky sudah kembali tanda kutip normal. Sehingga saat ini yang dikhawatirkan Tuba adalah hanya tentang ujiannya. Mengingat dia mungkin belakangan ini nggak bisa belajar dengan baik ya akibat galau berat itu ya. You're stronger than you think, braver than you believe, smarter than you know. Like that one. That's my motto from now on. Where did you get that from? Let me take a screenshot too. Ini ada ungkapan yang bagus ya, yang memotivasi Tuba agar bisa lebih kuat dan berani. Good job ya bagi yang mengirim komentar begini. Tuba, why don't you read comments Indonesian? All of you guys are Indonesians, no? Tuba salah paham ya. Ada yang komentar kenapa Tuba tidak mau membaca pertanyaan yang ditanyakan dalam bahasa Indonesia ya. Tuba mengira yang ditanyakan kenapa Tuba tidak mau membaca komentar orang Indonesia. Sehingga dia menjawab, kalian kan orang Indonesia semua. Aku juga ada yang membaca komentar ya yang mengatakan Tuba di live-nya tidak mau lagi berbahasa Indonesia yang menurutnya itu kode bahwa Tuba akan say goodbye pada fans Indonesianya. Ya. Aku rasa enggak lah ya. Tuba ini sangat mudah terpengaruh situasi ya. Sewaktu dia sebulan di Indonesia, dia pernah mengatakan mulai kesulitan untuk bicara dalam bahasa Turki. Begitu juga saat dia sudah kembali ke Turki dan baru bertemu Vicky beberapa bulan kemudian, dia mengatakan dengan sedikit kesal karena dia sudah mulai lupa bahasa Indonesia. Ya. Nah, di tengah kondisi badai dalam beberapa minggu terakhir ini, mungkin sekali membuat Tuba juga sudah mulai lupa ya dengan sendirinya sebagian bahasa Indonesia yang dia tahu. Sehingga dia lebih memilih bicara dalam bahasa Inggris saja. Oh yeah. About my eyes watering. You know, like my nose, my eyes, like always are watering. I have no idea why. And I went to a doctor and he told me that I am allergic to cats. Can you guys imagine that? I am allergic to cats. Me, Tuba. I can't. I am allergic to cats. And I took medicine every night. I take medicines because I'm allergic to cats. Kesel ya pasti jika ada seseorang yang dia itu sangat menyukai kucing, tapi kemudian divonis dokter punya alergi pada kucing. Yang artinya dia tidak boleh dekat dengan kucing lagi. Bagaimana dong? Padahal di rumah Vicky nanti akan ada 5 kucing itu. Yeah, see, I got Deepan Raj here. He blocks all the haters. I trust him, it's okay. Si hater kurang kerjaan kayaknya nggak puas dirinya jika tidak mengganggu orang lain. Menurut aku itu sudah masuk gejala sakit jiwa ya guys. Untunglah di sini ada yang memblokir ucapan-ucapan sampah mereka. Where are you right now? I am in Ankara. I will be in Istanbul on Friday. Di sini Tuba lebih spesifik mengatakan di hari Jumat ini dia sudah kembali di Istanbul ya. Dan Vicky kapan ya? Kapan Vicky ke Istanbulnya juga? Tunggu aja guys. Sabar ya, doakan aja tidak ada hambatan lagi dan semoga semua dimudahkan Allah. Jogja or Bandung? Bandung weather is amazing. Jogja
places are amazing. Well, I don't know. Not really sure. Yang jadi catatan ya dari live ini, Tuba sama sekali tidak pernah menyinggung tentang fikih ya. Dan dia tidak juga membaca satupun komentar yang menurut aku pasti banyak ya yang menanyakan tentang hubungannya dengan fikih. Apakah ini pertanda buruk? Seperti yang aku bilang tadi ya, live-nya Tuba ini saja sudah pertanda baik. Belum lagi ditambah fotonya Vicky yang dia like ya. Jadi jika hubungannya masih dalam kondisi buruk dengan Vicky, aku jamin Tuba tidak berani tampil live ya. Terus kenapa nggak mau baca dan jawab komentar tentang hubungannya dengan Vicky? Begini ya, antara Vicky dan Tuba sebenarnya tidak ada masalah. Tapi tetap masa depan hubungan mereka itu yang menentukan tidak hanya mereka berdua ya. Ada pihak orang tua masing-masing yang kemudian bisa menentukan ya, apakah hubungan mereka terus atau harus berhenti. Vicky dan Tuba selama ini terlihat sebagai anak yang sangat menghormati orang tua ya. Jadi walaupun ada keputusan orang tua yang kurang mereka suka, mereka tidak akan bersikap melawan pada orang tua. Mungkin sekedar berargumen oke lah, tapi untuk menentang keputusan orang tua kayaknya itu bukan sifat Vicky maupun Tuba. Karenanya lah dalam kondisi di mana bukan mereka yang menentukan seperti saat ini, Tuba memilih ambil posisi aman aja ya, dengan tidak membahas hubungannya dengan Vicky, setidaknya sampai ada keputusan akhir di Istanbul dalam waktu dekat ini. Oke, segitu aja video aku kali ini guys. Semoga berkenan dan tidak bosan nonton terus video-video aku. Dukung terus channel ini guys, selaku sesama fans dan pendukungnya Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.